Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tata cara pembuatan road marking atau marka jalan di atas lantai jembatan. Nah, di sini studi kasusnya kita akan buat dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, eh, di sini panjang markanya itu nilainya B adalah 5 meter, yang ini. Lalu, jarak antar marka jalan ini 3 meter. Lebar marka ini 0,12 ya, yang ini. Nah, sebenarnya di jembatan tuh posisi markanya itu lurus saja semua ya. Cuma untuk kali ini kita akan coba buat studi kasus dengan marka jalan yang terputus. Oke, langsung saja kita masuk ke program Revit-nya seperti ini. Nah, kita buka dulu view level lantai jembatan ya, yang ini. Seperti ini. Oke, ini saya rapikan dulu. Oke, nah kemudian kita masuk ke tab arsitektur, kita pilih railing. Lalu pilih sketchpad. Nah, ini ya. Jadi metode kita pembuatan marka jalan menggunakan railing. Sketchpad. Oke. Lalu kemudian di sini base offsetnya saya coba naikkan dulu menjadi 300 mili seperti ini. Oke. Nah, saya buat padnya dari ujung aspal di sini ya. Dari ujung aspal ke ujung aspal yang satunya. Sampai sini ya. Kita klik. Lalu kita pilih finish edit mode. Oke. Kita cek di 3D view. Oke, railingnya sudah muncul ya seperti ini. Nah, kemudian saya akan ubah komponen railing ini menjadi sebuah marka jalan. Oke, jadi di sini saya akan buat family baru, family untuk baluster atau yang akan kita gunakan untuk marka jalan. Kita pilih file, new family, lalu pilih di sini metric baluster yang ini ya. Lalu kita pilih open. Oke, setelah itu saya masuk ke floor plan tampak atas di sini ref level. Oke. Kemudian kita cek ketentuan sebelumnya tadi lebar adalah 0,12 atau 120 mili. Berarti kiri kanan 60 ya. RP, tapi lines 60 ya ke kiri. 60 kiri dan 60 kanan. Lalu panjangnya 5.000. Oke ya, ke atas seperti ini. Oke, ada di sini. Nah, setelah itu kita buat extrusion ya. Saya pilih create extrusion, kita ambil rectangle. Ambil dari tepi ini ke sini ya. Oke, bisa kita buat sampai ke sini dulu. Nah, lalu ini bisa kita move. Kita move ke atas sampai garis. Hmm, Mana ya garis referensinya tadi? Coba saya ulang ya, mungkin garis referensinya. Oh ini ya, ini kurang panjang, saya tarik dulu. Oke, kita ulang ya. Pilih create, extrusion, pilih rectangle, ambil dari sini sampai ke sini dulu. Oke, seperti ini. Lalu kemudian ini saya align di sini. Oke, lain. Oke, ini seperti ini. Lalu kemudian extrusion N-nya kita cek dulu ya, ada peraturan ketebalannya. Nah, kita coba buat 10 mili ya untuk ketebalan markanya. Oke, kita ganti 10 ya. Oke, apply, lalu kemudian kita pilih finish edit mode. Nah, kita cek di 3D view. Oke, markanya sudah jadi. Ini lebarnya 120, tebal 10 mili dengan panjang 5 meter. Kemudian kita beri material ya. Di sini saya buat material baru. Di sini saya beri material warna kuning ya, cat kuning. Kita cari materialnya, ketik saja paint, wall paint.
Kita cari yang yellow material matte ini kategorinya. Masukkan use render appearance, oke. Kita cek di realistic view. Oke, ini sudah berwarna kuning. Nah, kemudian kita simpan, beri nama ini family marka jalan warna kuning seperti ini. Lalu kita simpan. Setelah itu kita masukkan ke dalam project dengan memilih load into project and close. Oke, kita kembali ke 3D view. Nah, kita select railing yang sudah ada, kita pilih edit type, lalu kita duplicate. Beri nama marka jalan warna kuning putus-putus ini. Jadi marka yang terputus-putus. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke baluster placement di sini. Nah, di sini ada nomor 2, pilihan baluster kita ganti dengan family yang sudah kita buat. Family marka jalan warna kuning. Oke. Lalu kemudian distance from previousnya kita ganti jadi 8.000. Oke. Kemudian baluster family yang ini kita ubah menjadi non, ini juga non, ini juga non. Lalu kita apply, oke, apply lagi. Kita pilih oke dulu, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini saya naikkan dulu jadi 500. Nah, oke, kemudian ini saya edit lagi, edit type. Di sini 1000, oke. Nah, ini saya delete dulu, apply. Oke, kita apply lagi. Oke, sisa satu, kita pilih oke. Kemudian ini saya klik, edit type lagi. Kita pilih baluster placement lagi. Kita ubah total setnya menjadi 5. Lalu pilih apply, oke, apply lagi. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita edit type lagi. Matikan use stop rail, pilih apply, oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ubah ketinggian railing ini, kita klik dari 500 menjadi 190 ya. Apply, kita turunkan ke bawah. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita cek di level lantai jembatan, nah, muncul seperti ini. Nah, kita coba ukur ya. Saya buat dimension dari sini, ini panjangnya 5 meter ya. Oke. Kemudian lebarnya 100, lalu jaraknya adalah 3 meter ya. Oke, seperti ini. Hmm. Coba hidden line, nah ini ya, kotaknya seperti ini. Sesuai dengan data yang ini tadi ya. B-nya 5 meter, spacingnya 3 meter. Oke, baik, kurang lebih seperti itu cara membuat railing. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.